Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di salah satu dari rumah-rumahnya, Masjid Al-Muhajirin di Poka, Balikpapan, dalam rangka untuk menimba sedikit ilmu agama, untuk memperberat timbangan kebaikan kita, untuk bekal ketemu dengan Allah di hari kiamat, dan semoga kita pulang nanti membawa ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Judul kajian malam ini tematik nikmat Tuhan yang terlupakan. Kalau ditanya kepada kebanyakan dari manusia, kebanyakan akan menjawab bahwa nikmat terbesarnya itu harta. Orang itu luar biasa bahagianya kalau dia punya rumah besar, rumahnya udah jadi, udah tua 2 tingkat, bentuknya udah kekinian, rumah mahal. Dia akan senang banget kalau sudah punya roda 4, apalagi kalau baru. Jangankan baru, second aja sudah senang. Kebanyakan dari manusia memang mengukur nikmat Allah dari yang terlihat. Kalau tidak terlihat, belum dianggap nikmat. Sehingga ada banyak nikmat Allah yang jumlahnya tak terhitung, tapi karena tak kelihatan mata, maka dia pun terlupakan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di surat Ibrahim ayat 34. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Mulai dari kita lahir sampai kita sudah di usia ini, mau dihitung-hitung nikmat Allah itu nggak bisa dihitung. Ada tadi subuh yang bangun nafasnya nggak bisa keluar, nggak bisa bernafas. Ada dari kita yang tadi siang tidur siang, kemudian bangun dalam kondisi hidungnya tak mencium bau. Adakah dari kita yang matanya nggak bisa dibuka? Insya Allah rata-rata dari kita memiliki nikmat semua itu, tapi mungkin tak begitu terasa, atau dia terasa tapi terlupakan. Makanya di ayat ini di bagian akhirnya Allah mengatakan, innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim, lagi sangat mengingkari nikmat Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, sebenarnya kita punya banyak nikmat. Hanya saja Allah timpakan kepada kita salah satu musibah besar. Di antara musibah yang besar adalah manakala banyak nikmat, tapi kita tidak punya kemampuan untuk mensyukurinya, bahkan tidak mampu untuk menyadarinya. Di kajian ini insya Allah saya coba untuk mengingatkan kepada kita sedikit-sedikit apa saja nikmat-nikmat Allah yang mungkin kadang terlupakan. Di antara nikmat Allah yang terlupakan, ini yang sering kita dengarkan hadisnya. Yang pertama adalah kesehatan. Yang kedua adalah waktu luang. Kita sehat, itu sebenarnya nikmat besar. Bapak kalau ditanya, Pak, pilih mana? Di rumah besar, roda 4, tapi sakit-sakitan, atau roda 2, rumah biasa tapi sehat? Bapak pilih mana? Rumah besar, roda 4, sehat. Iya kan? Tapi kalau nggak boleh, harus pilih satu dari 2. Bapak pilih apa? Roda 2 sehat. Mungkin ya,
Bisa jadi di luar sana itu ada kejadian gini. Ada satu orang dan istrinya punya roda 4 mobil listrik. Di sebelah rumahnya suami istri punya roda 4 yang sudah agak jadul. Istrinya ngomong sama suaminya, coba Pak, kayak orang sebelah, mobilnya loh udah dicolok, kita masih di ngantri di pom bensin. Terus maunya kenapa? Ya mau ganti gitu loh. Di sebelah rumahnya ada ibu yang lain yang komentarnya ke tetangga yang tadi, coba Pak, roda 4 kayak sebelah, nggak dicolok nggak apa-apa, yang ngantri bensin juga nggak apa-apa, yang penting punya roda 4. Kata suaminya, kamu pikir roda kita berapa? 4? Dia bilang, iya roda 4 tapi 2x2, alias motornya 2. Memang roda 4 tapi cuma motor 2. Di sebelah rumah istrinya komen tentang yang rodanya 2x2. Coba Pak, kita punya rodanya 4, 2x2 juga gak apa-apa, yang penting rodanya 4. Jadi kalau pagi papa pergi ke kantor, aku bisa antar anak ke sekolah gitu loh. Beli ya, tambah ya, 1 ya. Di sebelahnya komen tentang motor 1. Coba Pak, kapan kita punya roda 2 kayak orang sebelah yang bisa ngereng gitu. Ini udah bertahun-tahun kaki terus yang ngayuh. Kapan yang gini nah ngereng gitu. Di sebelahnya orang yang punya kaki tapi nggak punya sepeda, ngomong sama suaminya, kapan Pak kita punya sepeda? Sepeda juga nggak apa-apa. Apa kita ini hidup jalan kaki terus? Sekalinya yang tadi punya mobil listrik itu kakinya sudah diamputasi, baru dia ngomong sama yang sebelahnya, ya Allah, apa gunanya mobil listrik ini? Kaki juga nggak punya, mending kayak orang di sebelah jalan kaki juga nggak apa-apa. Terputar-putar irinya orang ini, ujung-ujungnya kembali kepada yang sehat. Ujung-ujungnya kita minta kesehatan. Jadi kesehatan itu kalau kita punya itu nikmat, cuma mungkin kadang terlupakan. Saya ini juga sudah usia mulai banyak alarm bunyi. Ini kalau pagi bangun tidur, telapak kaki kalau mau dijejak gini nyut gitu dulu. Saya tanya dokter, bilang plantar fasciitis. Apa itu dok? Itu alarm alime tubuh yang menunjukkan bahwa Anda sudah keberatan badan. Perut Anda perlu dikecilin kata dokter. Sudah bunyi dia. Engselnya udah bunyi kalau ditusuk-tusuk. Kalau lagi duduk tahiyat iftirosh, duduk tahiyat awal, di engselnya yang kaki kiri itu ada aja yang pengen rasanya tak tusuk gitu. Kata dokter, jangan-jangan asam urat. Sekarang kalau naik mobil, kalau AC-nya langsung ke kepala, nggak lama sakit kepala. Tangannya nyut-nyut. Udah alarmnya udah bunyi-bunyi. Nggak sama seperti 20 tahun lalu. Ya memang kesehatan itu sebuah nikmat Allah yang sangat besar yang mungkin kita tidak rasa, nunggu sakit baru terasa. Yang kedua tadi disebutkan waktu luang. Punya waktu luang itu termasuk di antara nikmat Allah yang sangat besar. Karena waktu luang kalau mau dipakai untuk berkarya buat dunia dan akhirat, insya Allah kita kaya. Banyak orang itu yang dia punya otak, masalahnya dia nggak punya waktu untuk mengelola kemampuannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Nggak ada waktu. Seperti sebagian istri baru dinikahi nggak lama hamil, 9 bulan tertatih-tatih mengandung, begitu selesai melahirkan nggak lama hamil lagi nyusuh sambil hamil. Sudah sampai bertahun-tahun nggak pernah puasa Ramadan karena kegiatannya bertahun-tahun hamil, brojol, nyusu, sambil nyusu, hamil, brojol, nyusu, bahkan paralel dia, nggak berseri, berharel kadang-kadang.
Dia bilang, kapan saya ya Allah punya kesempatan untuk bisa punya waktu banyak untuk belajar, punya waktu ini dan itu. Nggak ada waktu. Nah, kebanyakan dari kita punya waktu ini, nikmat yang besar, tapi mungkin kadang terlupakan dan akhirnya dibuang-buang. Seperti di rumah nonton TV, dari pagi, siang, sore, di dalam berita yang ditonton itu aja berbulan-bulan. Ijazah palsu, ijazah palsu, ijazah palsu. Nggak selesai-selesai. Dan setiap kali dia muncul, mesti ditonton. Itu kalau di total-total berapa bulan kita nonton, pagi, siang, malam itu aja isinya. Mungkin habis, mungkin. Ada kali 500 jam. Ya mungkin 500 jam ini kalau dipakai buat, kalau seorang ustadz biasanya ngetik, bikin buku, bikin materi, menyampaikan materi, mungkin akan ada banyak pahala. Apalagi di zaman sekarang pakai HP. Ya. Mulai dari, aduh udah mau tidur, berubah dulu. Lihat HP dulu. Jam 9. Set. 9:30. Tunggu, kan masih 9:30, belum jam 10. Set. Jam 10. Tunggu, sholat subuh kan jam 5. 5 tambah 2, 7. Masih dapat kok 7. Kan zaman sekarang tidur itu cukup 6 jam. Lanjut. Set. 10:30. Set. Jam 11. Nggak lama, 11:02. Kadung sekalian 11:30. Nambah lagi setengah jam. Lama-lama jam habis waktu. Set. Yang ditonton lucu, maksiat, aurat. Padahal mungkin waktu ini kalau dipakai buat berkarya sesuatu, mungkin insya Allah kita akan menghasilkan banyak karya. Bermanfaat entah dunia, entah akhirat, entah dua-duanya. Wow. Nikmat yang dua ini bahkan pernah disebutkan Nabi SAW dalam peringatannya beliau. Beliau mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia banyak tertipu. Maghbun itu kalau kita bicara tentang jual beli ada namanya khiyar ghaban. Ghaban itu ada orang misalnya punya jam tangan. Dia pikir nih jam tangan main paling dijual 200.000 laku. Padahal ini 10 juta pun masih dapat. Cuman orang bilang, apa ini jelek. Padahal dia tahu, oh ini Garmin versi anu ini. Ini yang kacanya digores-gores nggak kergores ini. Terus dia ngomong, oh ini kayaknya jamu jelek aja nih. Ini kalau dijual paling 500. Ku beli 700 mau nggak? Padahal dia tahu itu harganya mahal. Nah, setelah dia jual baru dia sadari, oh ternyata punyaku itu mahal, cuman aku tertipu. Itu namanya ghaban. Ya. Nah, ada dua nikmat yang orang itu kena ghaban. Difikirnya murah padahal mahal gitu. Apa dua itu? Kata Nabi SAW, as-sihhat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Maka sayangi jamaah yang dirahmati Allah, kalau lagi kesehatan, sayangi kalau ada waktu luang. Jangan dibuang-buang. Kesehatan ini betul-betul dimanfaatkan mumpung kita masih punya kesehatan untuk betul-betul beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Di antara cara menggunakannya, kalau ada kajian, ya duduklah. Karena nanti mungkin ada satu masa di mana Anda duduk pun tak bisa. Ada ikhwan yang dulu rajin, belakangan tidak pernah muncul. Ketika ditanya kenapa, Ustaz, sekarang ini saya sudah tidak bisa duduk lama. Saya duduk itu kaki saya udah getar-getar. Kang, ini sudah sakit, ini sudah sakit. Nah, sementara mau duduk kembali ke majelis ilmu sudah nggak ada waktu, sudah nggak punya kesehatan lagi. Nikmat yang ketiga yaitu pendengaran, penglihatan, satu lagi hati. Jadi totalnya sudah 5. Pendengaran, telinga. Karena berapa banyak orang bisa mendapatkan ilmu dengan menggunakan telinga. Coba Pak, kalau misalnya ini ada orang nonton saya di YouTube, tapi soundnya mati, termute.
soundnya mute. Di situ di gambarnya di YouTube-nya ada, tapi cuma begini. Kira-kira dia nonton itu dapat ilmu apa enggak? Enggak. Sehingga pendengaran ini luar biasa fungsinya dan luar biasa manfaatnya. Karena dengan mendengar ada banyak hal yang kita bisa dapatkan, termasuk diantaranya ilmu. Maka ini harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Banyak. Misalnya disyukuri nikmat Allah berupa pendengaran dengan mendengarkan Quran. Daripada dengarkan musik yang toh nggak dapat pahala apa-apa. Belum lagi banyak ulama yang bilang dengerin musik itu berdosa. Digunakan telinga ini untuk mendengar yang baik-baik. Mendengarkan kajian, duduk, menimba ilmu. Ya. Salah satunya cara untuk juga menjaga pendengaran ini, misalnya tidak mendengarkan yang semacam sound horror gitu. Karena itu kan merusak gendang telinga. Ini kalau sudah rusak, budek. Kalau budek, tidak bisa dapatkan informasi. Ada orang kalau dikasih tahu, Mbak nanti lakukan ini ya, karena dia ART. Mbak lakukan ini ya. Apa? Lakukan ini dan ini. Nggak dengar. Karena telinganya sudah rusak. Yang keempat tadi penglihatan, mata. Alhamdulillah kalau kita punya mata. Karena dia mendukung banyak hal juga. Kita bisa jalan ke masjid dengan mata. Meskipun di luar sana ada juga loh orang di negeri Arab untuk bisa pergi ke masjid meskipun tak punya mata tapi dia pakai tali. Bapak pernah dengar beritanya? Ada orang lansia demi bisa ke masjid dia sudah pasang tali dan orang-orang paham itu talinya Pak Fulan. Karena dia untuk bisa ke masjid harus pegangan sama tali itu. Coba kalau dia punya mata, tentu dia akan bolak-balik lebih semangat. 6. Allah Ta'ala katakan di surat Al-An'am ayat 46. Ya. Kata Allah gini. Qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum. Qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Unzur kaifa nusarriful ayat. Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Katakanlah, kata Allah Ta'ala, katakanlah, terangkanlah kepadaku. Apa pendapatmu jika Allah cabut pendengaran dan penglihatan kalian serta menutup hati kalian? Kira-kira siapa Tuhan selain Allah yang bisa mengembalikannya? Kalau kita bangun dalam kondisi pendengaran ini enggak berfungsi, kita bangun tidur dalam kondisi tidak bisa melihat, dalam kondisi hati tertutup, kata Allah, ada enggak selain Allah yang bisa kasih kembali? Jawabannya enggak ada. Dan kita bisa bayangkan kalau kita dalam kondisi seperti itu pasti akan ada banyak kenikmatan dunia yang lain yang hilang. Kita punya istri cantik, kalau matanya tidak melihat, tidak kelihatan. Kita punya anak lucu-lucu, kalau matanya tidak melihat, kurang nikmatnya. Kalau kita punya harta yang banyak, ya, apalah harta yang kita banyak di rumah, kalau mata ini tidak berfungsi, pasti jadi nggak nikmat. Bapak, ada yang suka nonton bola? Kalau nonton bola, lagi final, lagi penalti-penaltian, tiba-tiba istrinya berdiri depan TV. Jadi gini, kita bilang, lindung ya katanya. Kenapa kamu berhenti di situ? Kita mau melihat sesuatu yang sifatnya nikmat, karena penggemar bola paling suka yang gitu-gitu.
Tapi ketika ditutupi, jengkelnya luar biasa, betul? Itu istri saya pengen dilempar apa begitu, lempar remote. Messi jangan di situ, itu sudah mau gol. Apalagi kalau benar-benar gol, baru dia tidak lihat golnya. Tentu tidak akan sama antara yang betul-betul lihat langsung dengan lihat highlightnya besoknya. Lihat berita tidak sama dengan melihat langsung. Itu sebuah perbandingan. Kalau seandainya ada orang punya kenikmatan mata, matanya ketutup gimana? Ya. Maka ini diantara nikmat yang sangat besar, punya mata. Jadi kalau punya nikmat mata bagaimana? Diantaranya dijaga. Seperti kita bilang sama anak kita, kalau belajar, kalau kita tengkurap begini membaca, insya Allah Bapak, insya Allah minus matanya. Karena matanya terlalu dekat kayak gini, membaca nggak bisa begini. Membaca itu kira-kira sekian. Membaca di meja seperti ini. Itu untuk menjaga mata supaya kecil-kecil, supaya tidak kecil-kecil sudah pakai kacamata tebal. Kita bilang sama anak kita, mohon maaf, mata ini berharga. Maka ndak bisa lihat HP terus nanti matanya minus. Karena matanya gini terus nanti lama-lama matanya rusak. Kecil-kecil sudah pakai kacamata tebal. Dulu waktu saya bilangin adik saya, zaman belum terlalu paham tentang gadget, saya bilang, gimana anakmu bisa lepas dari gadget? Dia bilang, ada satu yang saya sadari, meskipun yang banyak hal yang belum saya sadari, diantaranya adalah soal mata. Nanti kalau matanya rusak, ya kecil-kecil rusak pakai kacamata, orang tua pasti nyesel. Nikmat yang keenam, yang mungkin kadang tidak disadari, namanya ini nikmat iman. Kita jadi orang beriman, itu nikmat dari Allah Ta'ala. Nikmat yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang kafir. Orang kafir mana nikmat untuk duduk seperti kita. Orang kafir itu banyak Pak, nikmatnya kedugem, itu nikmat buat mereka. Zina, bagi mereka banyak yang nikmat. Kalau kita seandainya pun orang muslim itu ada yang berzina, maka kenikmatannya setelah itu melahirkan rasa takut, ketakutan. Melahirkan rasa malu. Orang kafir itu banyak yang melakukan tidak malu. Kenapa? Karena mereka tidak punya iman. Allah katakan di surat Al-Hujurat ayat 17. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Sebenarnya Allah lah yang melimpahkan nikmat kepada kalian dengan menunjuki kalian kepada iman. Jika kalian benar-benar jika kalian memang orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Kita dapatkan nikmat dari Allah berupa iman ini luar biasa. Makanya kita mudah untuk datang, untuk menghadiri acara kewajiban kita berupa sholat berjamaah di masjid. Yang keimananmu ini mungkin tidak diberikan oleh Allah kepada banyak orang, sehingga mereka belum merasakan nikmatnya sholat berjamaah, belum merasakan nikmatnya duduk di majelis ta'lim, dan mereka belum merasakan yang namanya rasa nggak enak kalau seandainya nggak belajar. Bapak ada nggak yang merasa gini? Ini kalau saya itu kalau nggak ikut taklim seminggu itu rasanya ada yang kering gitu. Ada rasa begitu nggak? Kalau belum, ya berarti imannya belum sempurna. Ya. Ada Pak siapa? Oh beliau. Kalau ketemu saya kayak ketemu apa Pak ya? Kayak ketemu orang nggak ketemu 20 tahun. Assalamualaikum Ustaz, kata beliau. Kalau ketemu. Karena kita dipertemukan majelis taklim sekitar belasan tahun yang lalu pertama kali. Ya, mungkin ini saya menganggapnya ekspresi senang karena akan mengikuti majelis taklim. Ya. Nikmat yang ke-7 adalah nikmat Islam yang sempurna. Termasuk nikmat yang terlupakan dari sebagian orang adalah nikmat menjadi orang Islam. Karena agama Islam ini agama yang sempurna. Jadi orang Islam itu nikmat luar biasa. Kenapa? Karena Islam saking sempurnanya sampai hal-hal kecil pun kita diajarkan. Di Islam kita diajarkan cebok nggak?
Itu di orang kafir banyak yang ngerti cebok, makanya bau. Ya, orang kafir itu yang tinggal di negeri kafir bilang banyak teman-teman itu memang sih mereka tuh gimana ya, mereka nggak ngerti najis gitu. Jadi kalau pipis ini cuma diketek-ketek aja, tek terus langsung disimpan itu ya. Jadi baunya itu tercium. Dari mereka tuh paling cuman tisu sekali 2 kali selesai. Kalau kita kan kalaupun pakai tisu minimal 3 kali. Istijmar kan tidak boleh kurang dari 3. Ya, itu pun kalau seandainya setelah 3 masih ada lagi, ya tetap harus dibersihkan. Ya, orang-orang kafir nggak ngerti tentang nikmatnya jadi orang Islam. Di dalam Islam kita diajarkan sekecil apapun, karena Islam ini sempurna, sebagaimana kata Allah di surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Termasuk di antara nikmat yang mungkin kadang terlupakan oleh banyak orang yang namanya nikmat membaca dan mendengarkan Al-Quran. Banyak orang yang nikmatnya itu di musik. Jujur saya dulu pun begitu. Ya. Kalau dengerin Quran paling sebatas yang terdengar dari toanya masjid aja. Adapun duduk sengaja baca Quran atau mendengarkan Quran itu mungkin kurang nikmatnya. Tapi kalau dengarkan musik bisa berjam-jam. Ya. Sementara nikmat Al-Quran itu termasuk di antara rahmat Allah. Yang Allah katakan di surat Yunus ayat 57. Allah bilang, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian, penyembuh bagi penyakit dalam dada, petunjuk sekaligus rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tapi ini tidak akan terasa kecuali bagi orang-orang yang imannya sempurna. Kalau ada orang dengarkan Al-Quran belum ada rasa nikmatnya, nah itu sayang, berarti nikmatnya belum ada. Contohnya lagi scrollnya bunyinya treng, didim, bunyinya tatarang, begitu, Bismillah, langsung skip, ada nggak kayak gitu? Banyak orang kayak gitu. Kalau bunyinya kayaknya bunyi kartun, bunyi soundtrack film, langsung diam. Atau enggak bunyi yang lucu-lucu, diam dia. Begitu. Ya, ayo langsung di skip. Karena belum dapatkan kenikmatan untuk mendengarkan Al-Quran. Atau pernah mendapatkan nikmat ini, terus nikmatnya terlupakan, lalu hilang. Termasuk di antara nikmat yang kadang terlupakan adalah nikmat tidur. Bisa tidur itu nikmat, Pak. Saya kemarin satu kamar di Daurah Asatiza. Ada apa namanya? Kan kemarin dapat undangan Daurah Syekh Masyhur Hasan Salman. Satu kamar bertiga. Ada ustadz itu saya perhatikan, kok jam gini belum tidur? Ya, karena waktu itu saya masih diajak ngobrol sama beberapa ustadz-ustadz yang lain, ngobrol panjang, akhirnya jam 12 ya. Ustadz belum tidur, Ustadz. Belum, Ustadz. Gitu. Sampai 12:30 saya mau ke WC, belum juga tidur. Lama-lama saya tanya, Ustadz kok nggak tidur? Sengaja tak? Nggak tahu, Ustadz, aneh ini sudah bertahun-tahun nggak bisa tidur. Tapi Ustadz juga, kenapa Ustadz insomnia tuh? Nggak tahu juga sih, tapi mungkin ya iya kali. Apa rasanya Ustadz? Nggak tahu, saya nggak bisa tidur. Saya itu baru bisa tidur habis subuh. Karena apa Ustadz? Beliau bilang kayaknya dari kecil ada, apa kemarin dia cerita ya, ada suatu hal
dari masa kecil yang begini terbawa sampai agak dewasa sampai dia tua. Beliau bilang, saya ini nggak bisa tidur. Sudah pakai apa aja Ustaz terapinya, sudah semua, nggak bisa tidur. Sampai saya bilang, Ustaz tahu ini nggak 9 kali 10? Apa tuh ya? Itu saya juga diajarin, orang kalau nggak bisa tidur, ada tahan nafas 9 kali 10. Kayak apa itu Ustaz Mufli? Kayak gini caranya. Gini, saya jelasin. Baru bisa. Ya. Intinya beliau nggak bisa tidur malam. Nggak kayak kita mungkin. Nah, sebagian dari kita punya nikmat bisa tidur. Tidurnya jam berapa? Ada yang jam 1 baru tidur. Untuk sesuatu yang berharga kah? Enggak. Banyak dari mereka yang mereka bisa tidur dengan normal, tapi mereka tidak syukuri nikmat ini. Mereka tidak pernah tidur dengan waktu yang normal. Misalnya karena sampai tengah malam scrolling terus, nonton highlight bola, nonton highlight badminton, nonton film, nonton ini, nonton Netflix, nonton. Bahkan ada yang beli dan berlangganan supaya nggak tidur. Gimana itu? Misalnya karena dia langganan Netflix itu kan bayar. Filmnya banyak ditonton jam 10, jam 11, setelah selesai ganti lagi. Karena pakai serial sekian dikejar. Dia bayar buat sakit coba. Bayar untuk bisa nggak tidur. Padahal begitu nikmat tidur. Sebagaimana Allah katakan di surat An-Naba ayat 9. Allah katakan wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidur kalian sebagai waktu untuk beristirahat. Nanti masalahnya dia baru tidur di jam yang seharusnya dia nggak tidur. Kapan dia baru tidur? Nanti tunggu jam 2 baru tidur. Habis itu sholat subuhnya kebablasan. Kalau dibangunkan istrinya marah. Kalaupun nanti dia habis sholat subuh, habis itu tidur lagi. Habis itu kebablasan. Mau ngantor jam 7:30 baru terbangun. Dia marahin lagi istrinya. Kamu kok gak bangunkan saya? Sudah tahu kan saya harus jam gini tuh kan harus pergi. Oh, saya nggak tahu, kirain libur kali. Ya. Habis itu pokoknya udah jelas. Ya. Waktunya tidur nggak tidur. Waktunya nggak tidur. Sementara menyengaja tidur di waktu sholat itu salah satu dari penyebab azab kubur. Nabi SAW pernah dibawa oleh 2 malaikat ke sebuah tempat namanya Al-Ard Al-Muqaddasah. Di sana beliau melihat ada orang kepalanya dipecahkan dengan batu. Setiap kali dipecahkan kepalanya, batu yang dipakai itu menggelinding. Saat mengejar batunya, kepalanya utuh seperti sedia kala. Ketika dia kembali, dipecahkan lagi dengan batu. Batunya menggelinding, kepalanya utuh lagi. Dan itu terus dilakukan berulang kali. Maka Nabi tanya, itu siapa? Malaikat mengatakan, nanti kami kasih tahu. Perjalanan beliau panjang, setelah selesai, baru Nabi tanya, kalian kan bilang nanti kami kasih tahu. Coba kasih tahu. Maka malaikat itu mengatakan, wa ammar rajul ladzi yaslaghu ra'suhu bil hajar fa innahu ar-rajulu ya'khudhul qur'ana fayarfuduhu wa yanamu 'ani salatil maktubah. Orang yang kamu lihat kepalanya dipecahkan dengan batu dan itu akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Dia adalah orang yang menerima ajaran dari Al-Qur'an lalu menolaknya dan suka menyengaja tidur di jam sholat. Jam 4:50 sekian azan subuh. Dibangunkan bangun. Tapi tidur lagi. Dibangunkan jam 15:45 azan asar, dibangunkan, bangun, habis itu tidur lagi. Atau dia dengar sebenarnya azan, tapi dia kembali tidur. Menyengaja demikian, maka ini bisa mendatangkan azab kubur, yaitu dipecahkan kepalanya dengan batu sampai hari kiamat. Ini gara-gara kehilangan nikmat tidur di jam tidur. Termasuk di antara nikmat yang kadang terlupakan, nikmat punya pasangan. Allah katakan di surat An-Nahl ayat 72,
Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Dan Allah menjadikan bagi kalian pasangan dari jenis kalian sendiri. Dari jenis kalian sendiri, yaitu dari jenis manusia. Maka tidak ada yang namanya punya istri tapi istrinya jin. Karena dulu ada orang mengaku dia punya istri tapi istrinya dari kalangan jin. Ya, ada lagi orang kafir di barat sana, mereka punya istri, istrinya boneka, punya suami, suaminya bentuknya boneka. Kita diberikan oleh Allah pasangan dari jenis sendiri. Ketika Allah mengatakan kami jadikan bagi kalian pasangan dari jenis kalian sendiri, ini diberikan di surat An-Nahl, surat tentang nikmat-nikmat Allah, maka punya pasangan itu nikmat. Karena banyak orang di luar sana gak punya pasangan. Mau cari pasangan gak bisa, gak ada yang mau. Karena mungkin faktor harta, mungkin karena faktor muka, wajah, paras, atau cacat. Nah, kita punya pasangan itu nikmat dari Allah. Sehingga di antara cara menjaga nikmat ini berarti jaga pasangannya. Bagaimana cara jaga pasangan? Ini saya nggak usah bahas. Nanti bisa bergeser jadi kajian rumah tangga, hak suami istri. Di antara nikmat Allah yang mungkin kadang terlupakan, nikmat punya anak. Yang nikmat ini bahkan tidak diberikan oleh Allah kepada Aisyah dan Nabi SAW ketika mereka menikah. Nabi diberikan Allah 11 istri. Dan yang kasih anak cuma Khadijah. Satu lagi Maria Al-Qibtiyah. Totalnya 7. Tapi istri-istri yang lain gak dapat. Sebagai wanita perawan, mungkin kalau ditanya kepada Aisyah apa gak pengen punya anak, mungkin Aisyah pengen. Tapi Allah tidak kasih. Ya. Sehingga nikmat punya anak ini nikmat yang besar. Allah katakan di surat An-Nahl ayat 72, wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Dan dia menjadikan bagi kalian pasangan, dari pasangan kalian dikasih anak-anak dan cucu-cucu. Maka termasuk di antara nikmat Allah punya anak dan cucu. Nah, oleh karenanya ketika diberikan oleh Allah anak dan cucu sebagai nikmat, maka seseorang harus menjaga nikmat tersebut dengan cara mendidiknya. Jangan sampai nikmat Allah yang satu ini berubah menjadi musibah. Punya anak kalau tidak dididik jadi musibah dalam 1 dari 4 masa. 1 dari 4 masa. Bisa jadi musibah dari 1 dari 4 masa atau bahkan 4-4-nya. Kalau anak tidak dididik, dia bisa jadi musibah pertama. Waktu nanti orang tua sudah semakin lansia. Musibah. Karena anak-anak tidak ada yang bantu orang tuanya saat orang tuanya butuh bantuan mereka. Adakah yang bisa antar bapak besok harus kontrol? Maaf Pak, aku sibuk. Iya Pak, aku juga sibuk. Maaf Pak ya, aku lagi di luar kota. Sorry Pak ya, aku lagi meeting. Gak ada yang mau antar bapak untuk rumah sakit. Sementara waktu dia kecil, bapaknya sampai izin kantor buat antar anak pergi rumah sakit. Bisa jadi musibah pas bapaknya sudah mati. Atau pas bapaknya lagi sakit keras. Alih-alih ada yang mentalkinkan di telinga orang tua, yang ada anak itu bertengkar di luar sana memperebutkan harta orang tua. Bisa jadi musibah waktu orang tua sudah mati. Bahkan anaknya bilang, silakan Pak. Oh, Anda kan anak laki-laki. Ayo jadi imam buat bapaknya sendiri. Enggak, bapak aja. Oh, sampean dong. Ya deh saya. Ternyata mempermalukan diri sendiri dan mempermalukan orang tua. Sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud, ketahuan banget tidak dididik oleh orang tua. Nanti bisa jadi musibah ketika di dalam kubur. Ketika orang tua berharap semoga anak saya ini, ya orang tua la qadarullah dapat nikmat, dapat azab di dalam kubur. Di antara yang diharapkan adalah agar anak-anaknya mendoakan, tapi nggak ada yang mendoakan. Karena memang tidak pernah dididik tentang mendoakan orang tua. Berlanjut sampai dengan hari kiamat, bertemu dengan Allah. Allah tanya, bagaimana nikmat yang kami berikan berupa anak? Bukankah kamu pernah mendengar Nabi SAW bersabda, setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Termasuk orang tua diminta pertanggungjawaban atas anaknya.
Apa yang sudah kamu lakukan dulu? Kamu didik atau tidak? Jadi musibah dalam banyak waktu. Ya. Di antara nikmat yang lain yang kadang tidak dirasakan atau dia terlupakan adalah nikmat bisa ibadah. Nikmat bisa ibadah. Punya kemampuan untuk beribadah itu taufik dari Allah. Bukan karena semata-mata kemampuan diri sendiri. Itu nikmat dari Allah Ta'ala. Bapak bisa hadir untuk mengerjakan sholat, itu nikmat luar biasa. Ya, karena ibadah ini mungkin belum diberikan oleh Allah nikmat ini kepada banyak orang. Kemudian dia mati dalam kondisi bermaksiat. Dia mati belum sempat sholat. Bahkan ada yang sekali-kalinya dia datang ke masjid adalah waktu sudah digotong jadi mayat. Bukan datang sebagai jamaah atau sebagai makmum. Ya. Yang ke berapa ya? Sudah nggak tahu yang ke berapa. Berapa catatannya? Ke-13. Termasuk di antara nikmat yang mungkin kadang terlupakan dari sebagian orang adalah nikmat hadir majelis ta'lim. Menuntut ilmu itu nikmat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena kalau kita menuntut ilmu, pertama kita dibayar oleh Allah. Kita duduk ini dibayar loh. Cuma bayarannya nggak kelihatan, makanya sering terlupakan. Apa bayarannya dari Allah? Kita duduk di sini, ya, dibayar dengan surga. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan dia masuk dalam surga. Balasannya pengampunan dari Allah. Balasannya adalah ilmu pengetahuan yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kita dibayar oleh Allah untuk duduk majelis ilmu. Tapi ketika kita tidak menyadari itu sebagai suatu nikmat, makanya duduk itu bagi sebagian orang belum ada ketertarikan. Ya. Azan dulu. Jemaah yang dirahmati Allah, saya ringkaskan yang tadi sedikit yang sudah terbahas. Allah kasih kita banyak nikmat. Kalau mau dihitung satu-satu tidak akan sanggup. Nikmat ini ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Yang terlihat seperti harta, itu yang kadang banyak kita syukuri dan kita tidak lupakan. Tapi ada banyak nikmat yang mungkin tak kelihatan dengan mata. Karena tak kelihatan, makanya sering terlupa. Di antara nikmat-nikmat tersebut, yang sering terlupakan adalah pertama kesehatan. Kemudian waktu luang. Sementara waktu itu bahkan perbendaharaan yang sangat besar karena bisa menghasilkan banyak karya yang bermanfaat dunia dan akhirat ketika benar-benar dimanfaatkan. Di antara nikmat yang lain adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu. Menjadi orang yang beriman, menjadi orang Islam itu nikmat besar. Bahkan dia nikmat yang paling besar. Kemudian nikmat pendengaran, bisa mendengar, bisa melihat. Telinga ini nggak tergantikan. Seandainya Bapak mau ditukar sama orang, saya beli ya 11 miliar. Tapi tuli, saya beli gendang telinganya. Bapak mau jual? 11 miliar. Kecuali orang gila saja yang mau. Ya. Kemudian nikmat punya hati. Hati yang bisa membaca atau merasakan sesuatu. Hati yang bisa mengolah rasa. Nikmat yang lain ada yang belum saya sebutkan, mumpung teringat. Nikmat aman. Coba kalau seandainya aman ini hilang dari kita. Kita nggak berani duduk di masjid. Seandainya ini zaman PKI, semua orang pasti sholatnya di rumah. Kalau ini adalah Palestina, mungkin nggak ada yang hidup, mungkin. Kalaupun hidup, makannya ngantri. Kalaupun ada makanan, mungkin nasi, lauknya mungkin lauknya kucing.
Ini nggak main-main. Ya, dulu waktu awal pecah perang Suriah itu masih ada kok di YouTube siarannya. Ada syekh di Saudi siaran, kemudian ada yang telepon. Syekh, kami dari Suriah, perangnya di ibu kota nanti sudah merambat ke sini. Di sana sudah mulai susah cari makan, tapi banyak kucing. Bolehkah makan kucing? Coba Bapak kebayang makan kucing? Ada yang pernah terbayang seumur hidup makan kucing? Mungkin orang-orang Suriah di sana tidak pernah terbayang seumur hidup makan kucing, tapi akhirnya berubah pertanyaan. Bolehkah makan kucing? Karena itu hewan yang ada. Gak bisa makan batu. Ya, kalau batu banyak puing-puing, tapi gak bisa dimakan. Masih ada api, masih ada kucing. Kalau disembelih, digigit, boleh enggak? Ya, itu nikmat aman. Kalau seandainya hilang, ada banyak hal yang tidak terbayangkan. Kemudian nikmat yang juga mungkin tak banyak dirasakan orang, nikmat kalau nanti masuk surga bisa lihat Allah Ta'ala. Karena nikmat terbesar adalah diberikan penglihatan melihat bagaimana Allah Ta'ala. Tapi nanti baru masuk surga baru bisa. Sebagaimana kata Nabi SAW, ketika semua penghuni surga sudah masuk surga, ketika semua penghuni neraka sudah masuk neraka, didatangkan seekor kambing. Ini adalah perwujudan kematian. Disembelih kambingnya, mati si kambing alias matilah kematian. Karena tidak ada lagi kematian, maka sejak saat itu tidak lagi yang namanya orang hidup dan mati. Maka orang yang masuk surga semakin bahagia, orang yang masuk neraka semakin langsa. Lalu kemudian Allah bilang, apakah kalian mau kuberi tambahan? Maka orang-orang menghuni surga mengatakan, ya Allah, Engkau telah menghapuskan dosa-dosa kami, Engkau telah putihkan wajah kami, mau dikasih tambahan apa? Maka Allah singkap tabir wajahnya, maka semua penghuni surga melihat bagaimana Allah Ta'ala. Ya. Kata Allah Ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di surat Al-Qiyamah Allah katakan wajah-wajah di hari itu adalah wajah yang berseri-seri, semuanya memandang bagaimana Allah Ta'ala. Semoga Allah masukkan kita semua ke surganya. Ya, yang otomatis kita akan bisa melihat bagaimana wajah Allah Ta'ala. Termasuk diantara nikmat yang mungkin tak terasa atau terlupakan adalah nikmat mendengarkan atau membaca Quran. Ya, nikmat zikir, nikmat makanan, punya makanan tanpa susah mencari, di kulkas tinggal ada, itu sebuah nikmat. Meskipun kadang nikmatnya berkurang karena suka mencari yang tak ada. Ya, ada makanan di kulkas, tapi kita maunya kayak orang-orang ini nah yang kayak di TV. Ya. Kapan kita makan sushi? Masa makannya Indomie? Orang di luar sana mungkin cari makan Indomie nggak apa-apa, yang penting punya makan. Termasuk diantara nikmat tidur. Maka jangan diganggu nikmat ini. Waktu tidur ya tidur, supaya tidak tidur di waktu yang tidak boleh tidur. Termasuk nikmat punya pasangan. Termasuk nikmat punya anak dan keturunan. Termasuk nikmat kalau bisa ibadah dan bisa menghadiri majelis ilmu. Semuanya mungkin tak terasa sebagai nikmat. Kadang dia terlupakan karena dia tak kasat mata. Tapi ini hendaknya disyukuri, dipelihara nikmat tersebut. Karena nikmat ini belum Allah kasih pada banyak orang. Wallahu a'lam bishawab.